melanjutkan materi kuliah tentang demokrasi. Baik dan buruknya demokrasi tergantung kinerja dan pelaksanaan pilar-pilar demokrasi yang ada dalam negara yang bersangkutan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pilar-pilar demokrasi, yaitu partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum. Partai politik dan pemilihan umum dalam sistem demokrasi. Unsur penting dalam sistem demokrasi yang perlu mendapat perhatian adalah pelaksanaan pemilihan umum dan keberadaan partai politik. Pemilihan umum merupakan salah satu wujud keterlibatan rakyat dalam proses politik. Terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis menjadi syarat utama dalam pembentukan pemerintahan demokratis dalam sebuah negara. Sedangkan partai politik dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi merupakan wadah seleksi kepemimpinan baik nasional maupun daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilihan umum membuktikan keberhasilan partai politik sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Pada hakikatnya, baik dan buruknya demokrasi di suatu negara sangat tergantung kinerja dan pelaksanaan dari pilar-pilar demokrasi yang ada dalam negara yang bersangkutan. Pilar demokrasi itu adalah partai politik dan pemilihan umum. Oleh karena itu, berikut ini akan saya sampaikan pembahasan tentang yang pertama, partai politik. Partai politik dilihat dari susunan kalimatnya terdiri atas dua kata, partai dan politik. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi yang secara umum dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya. Dengan atribut politik pada kata partai, maka pengelompokan masyarakat tersebut bergerak di bidang politik. Partai politik adalah kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Kemudian bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Agar tercipta suatu pemerintahan demokratis dengan masukan dan kritik dari warga negara dalam rangka kontrol terhadap pemerintahan demokratis, maka masing-masing negara menerapkan suatu sistem kepartaian yang disesuaikan dengan sifat, cara, dan prinsip-prinsip negara yang bersangkutan. Terdapat beberapa sistem kepartaian yang ada di dunia, antara lain yang pertama sistem satu partai atau partai tunggal, yaitu sistem kepartaian di mana suatu negara hanya terdapat satu dua partai yang dominan atau merupakan partai satu-satunya dalam negara tersebut. Sistem kepartaian seperti ini dinamakan non-kompetitif karena partai-partai yang ada harus menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing secara terbuka melawan partai itu. Yang kedua, sistem dua partai, yaitu sistem kepartaian dalam sebuah negara hanya ada dua buah partai politik yang dominan. Biasanya dalam negara tersebut ada lebih dari dua partai politik, namun hanya ada dua partai yang besar yang memainkan perannya secara dominan dalam pemilihan. Kemudian yang ketiga, sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian di mana dalam suatu negara terdapat lebih dari dua partai politik yang dominan.
Pada umumnya negara yang menganut sistem banyak partai adalah negara yang masyarakatnya bersifat majmuk. Kemajmukan masyarakat dapat ditunjukkan dengan terdapatnya bermacam-macam perbedaan sosial seperti ras, suku, agama, dan status. Sebagai salah satu unsur penting dalam sistem demokrasi, partai politik harus dapat menempatkan posisinya secara aktif dan kreatif dalam rangka menjalankan fungsi dan sebagai wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara melalui partai politik secara teratur. Pada masa sebelum pelaksanaan pemilihan umum, partai politik memiliki tugas mencari dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat untuk memperoleh jumlah kursi sebanyak-banyaknya di lembaga legislatif pada semua tingkatan. Pada masa pasca pemilihan umum sampai dengan pelaksanaan pemilu di periode selanjutnya, partai politik idealnya tetap harus melakukan kegiatan-kegiatan yang diarahkan pada tujuan organisasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan umum di periode selanjutnya. Dengan demikian, partai politik memiliki peranan yang besar dalam sistem pemerintahan demokrasi. Partai politik dalam sistem demokrasi memiliki peran yang secara sederhana dapat diartikan sebagai representation of ide, yaitu bertindak untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat atau tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan sarana kompromi bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimate. Pilar demokrasi yang kedua adalah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan unsur lain dari sistem demokrasi. Pemilihan umum adalah salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan keberlangsungan atau pergantian pemerintahan, di mana rakyat terlibat untuk memilih wakil mereka di parlemen dan pemimpin nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman. Prinsip-prinsip ini sangatlah penting dalam proses pemilihan umum sebagai indikator kualitas demokrasi. Menurut Rahman Surbekti, pemilihan umum diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya. Pada hakikatnya, pemilihan umum merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya. Akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu yang pertama sistem perwakilan distrik atau single member constituencies, dan yang kedua sistem perwakilan proporsional. Kita bahas yang pertama, sistem perwakilan distrik. Karakter utama dari sistem perwakilan distrik ini adalah pembagian wilayah negara menjadi distrik-distrik pemilihan atau daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang akan diperebutkan di badan perwakilan rakyat yang dikehendaki. Misalnya anggota DPR ditentukan 500 orang, maka wilayah negara dibagi dalam 500 distrik pemilihan atau constituencies, sehingga setiap distrik pemilihan akan diwakili satu orang wakil yang mengumpulkan suara mayoritas di distriknya. Ciri pokok sistem pemilihan distrik bahwa yang menjadi fokus pemilihan bukan partai politik atau tanda gambar partai,
melainkan individu yang mewakili atau dicalonkan oleh partai politik di suatu distrik. Yang kedua, sistem perwakilan proporsional. Sistem perwakilan proporsional tidak ada pembagian wilayah pemilihan, karena pemilihan bersifat nasional. Pembagian kursi di Badan Perwakilan Rakyat didasarkan pada jumlah persentase suara yang diperoleh masing-masing partai politik. Sistem perwakilan proporsional dikenal dengan dua sistem, yakni head system dan list system. Head system, pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan utama, kedua, dan seterusnya dari distrik pemilihan yang bersangkutan dengan jumlah imbalan suara yang ditentukan. Setelah pemilihan utama terpenuhi dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya dan seterusnya. Sedangkan list system, pemilih diminta memilih di antara daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu antara lain: yang pertama, sebagai sarana legitimasi politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan. Begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. Paling tidak ada 3 alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Yaitu yang pertama, pemerintah bisa meyakinkan atau setidaknya memperbarui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Yang kedua, pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Dan yang ketiga, dalam dunia modern, para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasinya. Yang kedua, fungsi perwakilan politik. Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya dan akan duduk dalam pemerintahan. Yang ketiga, sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan sarana dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Dengan begitu, maka melalui pemilihan umum diharapkan bisa berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa secara kompetitif dan demokratis. Yang keempat, sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.